Kalau saya baca di Hasyiatus Shawi, mulai ada lautan, mulai ada sungai, dan mulai ada sumber mata air di bumi itu mulai sejak ketika Allah mau menciptakan Nabi Adam. Allah pamit ke bumi dulu, saya akan menciptakan manusia dari tubuhmu wahai bumi. Lalu bumi bertanya balik kepada Allah, apakah engkau menciptakan makhluk yang akan berbuat maksiat? Lalu Allah jawab, iya, ada yang maksiat, ada yang taat kepadaku. Akhirnya mulai sejak itu bumi menangis. Akhirnya tangisannya ini jadi sumber mata air yang berkenang di dalam perut bumi, dan kemudian jadi lautan, jadi sungai, seperti itu mengalir. Jadi lautan itu asli tangisannya bumi, menangis karena dari tubuhnya tercipta makhluk yang akan berbuat dosa kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al anjumi zahirat amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaratal arda binuri syamsika. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam ba'il ilmi wal hilmi wal hikmi wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. At-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita yang keempat dari bab as-sidqu ma'asy-syekh, kejujuran seorang murid bersama gurunya. Bisa diartikan jujur, bisa kemantepan hati, mulut sama hati sama, jadi benar, cocok dengan sesuai yang dikehendaki oleh gurunya. Cerita yang keempat, Hukia diceritakan an ba'dil masyayikh, dari sebagian syekh, sebagian mursyid, syekhun mursyid, guru pembimbing. Annau kharaja yauman huwa wa talamidatuhu. Suatu saat sebagian guru ini, seorang guru ini keluar bersama para santrinya, para muridnya, ila sifil bahri. Bacanya sifil bahri, yang dimaksud tepi laut, menuju tepi laut, pinggir samudra. Fatawaddo'a, lantas guru tersebut melakukan wudu pakai air laut. Tsumma qala. Nah, dari sini dapat kita ambil pelajaran, orang sudah ada di laut tidak usah cari sumur, ya sudah, lautan itu suci, yang jelas lebih dari 2 kol lah, meskipun masih ada kotoran yang gentayangan ya, kuning-kuning kan tidak semuanya ada tainya kan. Itu lautan itu suci semua. Tsumma qala lahum. Kalau saya baca di Hasyiatus Shawi, mulai ada lautan, mulai ada sungai,
dan mulai ada sumber mata air di bumi itu mulai sejak ketika Allah mau menciptakan Nabi Adam. Allah pamit ke bumi dulu, saya akan menciptakan manusia dari tubuhmu wahai bumi. Lalu bumi bertanya balik kepada Allah, apakah engkau menciptakan makhluk yang akan berbuat maksiat? Lalu Allah jawab, iya, ada yang maksiat, ada yang taat kepadaku. Akhirnya mulai sejak itu bumi menangis. Akhirnya tangisannya ini jadi sumber mata air yang bergenang di dalam perut bumi, dan kemudian jadi lautan, jadi sungai, seperti itu mengalir. Jadi lautan itu asli tangisannya bumi, menangis karena dari tubuhnya tercipta makhluk yang akan berbuat dosa kepada Allah. Tsumma lahum, kemudian sang guru setelah melakukan wudhu pakai air laut, beliau bilang kepada semua murid yang diajak itu, ini ra'aitu, sesungguhnya aku menyarankan anak burol bahro wa namshi fihi. Kita semua karena ndak ada perahu dan tujuan kita ada di seberang laut, kita harus melewati laut dan berjalan di atas air. Faqalu, lalu semua murid bertanya balik, inna nakhafu an naghraq, kami khawatir kami tenggelam wahai guru. Lalu gurunya bilang, faqala kulu, berucaplah kalian semua, kullukum, semuanya tanpa terkecuali, ketika mau melewati laut, pingin jalan di atas air, kalian harus bilang gini, ya Syekh Fulan, wahai guru, semisal wahai guru Yusuf, wahai guru Hadori, suruh nyebut nama gurunya kalau pingin tidak tenggelam. Gurunya bilang seperti itu, musyiron ila nafsi, karena mengisyaratkan kepada dirinya sendiri. Kenapa musonat tathbitul fuad ini kok tidak nyebutkan nama guru yang dimaksud? Karena pada saat itu sang guru masih hidup, jadi bahasanya pakai Syekh Fulan. Jadi tidak bagus menyebutkan karomah seorang wali ketika orangnya masih hidup. Itu bisa mengurangi derajat kalau tidak pakai isyarat. Makanya di sini musonat tasbitul fuad tidak menyebutkan nama gurunya, guru yang diceritakan. Guru bilang gitu, semua muridku, ketika kalian ingin tidak tenggelam, maka panggil namaku. Guru bilang seperti itu, musyiron ila nafsi, mengisyaratkan kepada dirinya sendiri, tapi bukan menyombongkan diri. Wa insya Allah lah. Maqalu, lalu semua murid jawab, zalika, berkata seperti itu, mutawassilina bihi, semuanya bertawassul, menjadikan gurunya pelantara, wasilah dia sampai kepada hakikat jalan di atas air, jalan di atas laut. Illa wahidan minhum, kecuali salah seorang dari murid itu yang tidak ikut perintah gurunya, tidak mau tawassul kepada gurunya, tidak mau memfatihai gurunya lah bahasa sekarang. Kolah, si murid yang tidak mau tawasul kepada gurunya itu, dia ketika mau jalan di atas air, dia langsung manggil Allah, ya Allah. Bawariku, akhirnya si murid yang tidak nurut guru ini tenggelam. Yang lain bisa jalan di atas air, terus murid yang satu ini tenggelam. Padahal yang disebut Allah, kalau yang lain nyebut nama gurunya. Faqala lahu syekh, lalu gurunya bilang kepada murid yang tenggelam, kul mithlahum, ucapkan sama seperti teman-teman kamu berucap. Jangan mentang-mentang kamu merasa sakti langsung manggil pangeran. Wasai ukhbiruka bidzalik, dan aku beritahu kamu dengan ucapan tadi kan, suruh manggil namaku, kok tidak ngikuti. Pakola, akhirnya murid ini pakola mislahu, berucap sama seperti ucapan santri-santri yang lain. Panaja, akhirnya dia selamat.
Waqoma yamshi ma'ahum, dia akhirnya berdiri bisa jalan di atas air bersama murid-murid yang lain. Faqala lahumus syekh, lalu gurunya bilang, innakum lam tata'ahhalu li khitabil haqq. Kalian semua wahai murid-muridku, kalian masih belum ahli untuk berdialog langsung kepada al-haq, untuk ngomong langsung kepada Allah. Kalian masih belum jadi ahlinya, kalian masih belum jadi wali. Hatta tukhatibuhu, sampai kalian semua langsung ngomong dengan Allah, ngobrol dengan Allah, tidak mungkin bisa. Fa amartukum an tatawassalu ilaihi bi, aku memerintahkan kalian agar kalian semua menjadikan aku wasilah kalian, tawasul kalian, biar sampai doa kalian kepada Allah. Fatihai saya baru sampai kepada Allah. Makanya setiap orang ziarah itu ziarah ke makam-makam wali, karena kita masih belum jadi wali. Orang ingin sampai kepada Allah harus mendekat kepada Rasulullah. Orang yang ingin dekat dengan Rasulullah harus bertawasul dengan orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, yaitu para waliullah. Yang jelas semua orang yang jadi wali itu fattabi'uni, ikut jejak langkah Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad mencintai, Allah pasti mencintai. Kita ingin dicintai Nabi Muhammad, kita harus mencintai para waliullah, kekasih Allah yang dicintai oleh Rasulullah. Ketika kita dicintai Kanjeng Nabi, maka kita pasti dicintai Allah, barulah kita jadi waliullah. Makanya di surat Ali Imran itu ayatnya kan itu, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad kepada umatmu, jikalau kalian semua cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Aku pernah ibadah apa, tiru. Aku pernah mengamalkan apa, wiritan apa, tiru. Aku pernah zikiran apa, aku pernah melakukan apa, berucap apa, akhlakku gimana, cara aku makan, cara aku pakaian, cara aku tidur, cara aku masuk rumah, keluar rumah, dan seterusnya. Suruh fattabi'uni, suruh ikut Kanjeng Nabi. Kalau sudah kita ikut Kanjeng Nabi secara tidak langsung, berarti kita dicintai Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi cinta kepada kita, yuhibbukumullah, pasti Allah mencintai kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa-dosa kita Allah ampuni. Jadi ikut sunnah Nabi, ikut kelakuannya Kanjeng Nabi, itu sama seperti baca astagfirullah. Orang yang mengikuti sunnah Rasul sama seperti memohon ampunan kepada Allah. Jadi karena kita kerepotan mau punya derajat istimewa di mata Rasulullah, kita harus mendekat dengan orang-orang yang sudah sampai ke makom itu, makom dicintai Kanjeng Nabi. Kalau sudah kita dicintai oleh para wali, maka kita sampai ke Kanjeng Nabi. Nabi cinta kepada kita. Ketika kita sudah dicintai Kanjeng Nabi, sampailah kita kepada Allah. Allah cinta kepada kita. Demikianlah kisah ini. Maksud guru suruh manggil nama gurunya bukan menyombongkan diri, karena murid-muridnya masih belum sampai ke makom hadratil ilahiyah, belum pantas untuk memanggil Allah langsung. Sebelum panggil Allah, wasilah dulu, tawasul dulu kepada gurunya. Fa'akunu wasitotan bainakum wa bainahu. Jadi aku gurumu menjadi wasitoh, penyambung antara kalian dengan Allah, dengan al-haq. Al-haq itu Allah. Li'annakum muta'ahiluna li khitabi, karena kalian semua wahai murid-muridku ahli dialog dengan aku, ngobrol dengan aku gurumu. Wa ana muta'ahilun li khitabi, sedang aku gurumu sudah ahli ngobrol dengan Allah. Kalian masih belum sampai ke makom ngobrol dengan Allah. Fa idza balagtum maqami fakhatibuhu, kalau kalian sudah sampai ke makom, derajat, kedudukan yang sama posisinya kayak aku, maka langsunglah panggil Allah.
kalian panggil namaku, aku panggil nama Allah gitu. Ini namanya tawasul. Jadi kalau ada orang semuanya lagi pikiran terus satu tidur, ikut tiduran, ibaratkan perahu, dia naik perahu yang tidur itu. Atau tidak tidur, yang lain sedang baca sholawat, yang dua orang ini ngobrol, tidak ikut-ikutan baca sholawat. Ini ibaratkan yang lain naik perahu penyelamat ya, dua orang ini tidak ikut rombongan. Makanya kalau ada jamaah serempak semuanya itu baca, ikut baca, jangan sampai ngobrol sendiri, nggak baca sama sekali, ngeremehkan karena yang mimpin lebih muda misalnya, artinya ketinggalan perahu, tenggelam beratan itu. Ini namanya tawasul. Tapi jangan sampai kita tertipu daya ketika kita menemukan seseorang yang bisa al-masyu fil ma, jalan di atas air, atau al-masyu fil hawa, bisa terbang di angkasa, atau bisa toyul arti, bisa melipat bumi, jalan satu tapak satu langkah sudah nyampe ke luar kota, semisal luar negeri. Belum tentu orang yang punya seperti itu wali, karena itu tidak bisa jadi barometer tolak ukur wali apa bukan. Karena dukun-dukun sakti pun bisa pakai media jin, karena semua bangsa jin tidak ada yang menginjak bumi dari atas, semuanya terbang. Ketika ada orang tidak pernah sholat, tidak pernah puasa Ramadan, bisa terbangnya berarti pakai media perewangannya. Belum tentu itu wali. Makanya di Hikam Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan rubbama rozakol karomah malam takmul lahul istiqomah. Kadang Allah memberikan rizki karomah, kehebatan yang di luar nalar manusia, kepada orang yang masih belum istiqomah, kepada orang yang ahli maksiat, tidak pernah ibadah. Itu kadang ya disaktikan, sehingga orang-orang kalau melihat itunya akan tertarik. Ini tidak pernah sholat fardu, tidak pernah jumatan, kok sakti ya, bisa ngobati orang misalnya, bisa nerawang gitu. Itu kadang tertipu daya. Tidak semua orang yang diberi karomah itu waliullah, kayak gitu. Kadang itu masih percikan dari wiritan yang baru saja dia istiqomahkan, terus diberi kelebihan dan tergiur, merasa dirinya jadi wali karena bisa nerawang, ziarah ke makam wali, kelihatan walinya yang diziarahi, merasa jadi wali. Jangan sampai seperti itu. Makanya ada kata-kata hikmah, utlubul istiqomah la tatlubil karomah, fa innal istiqomah ainul karomah. Carilah istiqomah, belajarlah jadi orang yang istiqomah, menghindar dari maksiat, istiqomah dalam menjalankan ibadah. Jangan cari karomah. Karomah itu khariqul adat, sesuatu yang menyalahi adat kebiasaan manusia. Sampai wiritan jangan cari kesaktian. Karomah itu bahasa kita kesaktian lah. Tapi mintalah kepada Allah agar kamu bisa menjalankan ibadah itu dengan rutin, dengan istiqomah. Karena istiqomah ainul karomah. Karena orang yang ditakdir bisa istiqomah, berarti dialah yang punya karomah, berarti dialah yang punya kehebatan. Karena jarang-jarang orang bisa istiqomah itu. Umumnya wiritan ya Pak, istiqomah. Kita istiqomah baca sholawat tiap hari 100, istighfar 100, la ilaha illallah 100, baca Al-Quran 1 juz tiap hari. Setelah itu dapat 1 bulan, sudah tidak mengerjakan lagi, karena diuji malas, diuji banyak tamu, diuji sakit, diuji ngantuk, dan seterusnya. Makanya orang yang istiqomah dialah orang yang punya karomah. Karena repot jadi orang istiqomah itu repot, susah. Makanya ada doa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allah tolonglah aku biar aku jadi orang yang sering ingat kamu, ingat dirimu ya Allah, dan sering berterima kasih
dan menjalankan ibadah yang terbaik menurutmu, bukan terbaik menurut hatiku sendiri. Makanya doa ini sunnah dibaca sesudah sholat fardu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Biar kita ditolong oleh Allah, biar kita ditolong. Ini pentingnya tawasul di situ. Ada cerita si Abdurrahman Bajal Haban diusir dari rumah gara-gara istrinya yang galak. Suatu saat si Abdurrahman Bajal Haban ini berteduh di sebuah gua yang di situ ada 3 petapa yang sedang aktivitas ibadah wiritan di dalam gua. Si Abdurrahman Bajal Haban sedang ngantuk, kecapean, ingin istirahat di dalam gua itu. Pamitan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah saya masuk? Boleh. Kenapa? Saya ingin numpang istirahat. Boleh nggak? Boleh. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Kalau waktunya makan kita doa bareng. Oh gitu saya syarat. Iya. Hanya hari pertama, giliran orang pertama doa, turun 1 bungkus makanan yang jatuh dari atap gua. Hari kedua juga demikian. Setiap yang satu makan, yang lain ngelihat ikut kenyang. Selalu dapat jatah 1 bungkus. Kalau dimakan berempat nak cukup. Seperti itu, dikenyangkan dengan melihat saja. Hari keempat giliran si Abdurrahman Bajal Haban. Beliau kemudian suruh doa. Sekali doa, sekali angkat ke langit tangannya, langsung turun 4 bungkus makanan. Kaget yang lain, biasanya turun 1 bungkus, ini kok langsung 4 blek ini dari dalam gua itu. Langsung ada 4 bungkus makan. Akhirnya yang lain kepo, penasaran, jangan baca doa apa. Biasanya kami dapat jatah rezeki dari Allah cuma 1 bungkus saja, kok langsung dapat 4, masing-masing dapat 1 bagian. Akhirnya si Abdurrahman Bajal Haban bilang, saya berdoa kepadamu ya Allah dengan bertawasul kepada semua wali, semua nabi yang ditawasuli oleh 3 orang di belakang saya. Doa kamu cuma gitu? Iya. Emangnya kamu tahu kami biasanya kalau doa rezeki tawasul ke siapa? Enggak, saya enggak tahu. Pokok saya doanya gitu, saya tawasul dengan wali yang ditawasuli ya teman saya ini. Kami tuh ketika zikir minta petunjuk kepada Allah, terus dapat wangsit, dapat ilham. Kalau ingin dapat rezeki lancar, tawasullah kepada Syekh Abdurrahman Bajal Haban, salah satu dari wali yang ditugaskan menjadi bank rezeki. Ternyata orangnya di depannya ini. Ternyata mereka ini selama ini bertahun-tahun bertapa di gua itu, setiap minta makanan tawasulnya kepada Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Sedang Syekh Abdurrahman Bajal Haban sendiri mulai dulu tidak merasa jadi wali, tapi namanya di alam kewalian sudah terkenal viral. Gara-gara apa? Sabar menghadapi istri yang hal, diangkat derajatnya jadi wali. Kami diusir dari rumah sama istri. Terus akhirnya gini, kalian tapi tahu siapa Abdurrahman Bajal Haban? Kami tidak tahu, pokok dapat wangsit seperti itu. Oh gitu ya. Oh ya, terima kasih, saya mau pulang ya. Pulang cerita ke istrinya. Awalnya ditolak, akhirnya diceritai istrinya, saya bertapa di gua ya, ketemu orang 3 itu ngomongnya seperti itu tuh. Ya, istrinya bertobat, minta maaf ke suami. Nggak tahu kalau suaminya jadi wali. Dan memang gini, walinya Allah itu ada 3 model. Ada yang tahu bahwasanya dirinya sudah dilantik jadi wali, dan orang lain juga Allah kasih tahu hatinya, dimantapkan hatinya kalau ini si fulan ini wali. Itu yang pertama. Yang kedua, orang lain dikasih tahu sama Allah kalau orang tersebut wali, tapi yang diyakini wali itu tidak pernah merasa jadi wali, karena dia melihat dosa-dosanya yang wali. Karena wali itu namanya wali, punya nafsu ya, pernah dosa. Tidak pernah dosa sama sekali nabi, bukan wali. Jangan dikira wali itu tidak pernah dosa, karena manusia sama seperti kita.
Itu model yang kedua, wali yang tidak tahu dirinya jadi wali tapi orang lain Allah kasih tahu. Terus yang ketiga, ini contohnya ini si Abdurrahman Bajah Lapan ini. Mulai sejak dikasih tahu baru tahu. Tapi beliau tidak ngaku, siapa hebatnya itu. Nah, kok seandainya terjadi kepada kita ngaku aku iki wongi. Tapi beliau malah menutupi. Masa aku jadi wali ya? Ibadahku tidak seberapa daripada orang yang bertapa di gua. Tidak ketemu orang yang ikhlas, orang yang tulus, orang yang tidak sombong. Itu malah diangkat derajatnya jadi wali. Padahal tidak punya jamaah, tidak punya santri jadi wali. Setiap hari ya tirakatnya diomeli istri. Terus yang terakhir ini yang bahaya. Hanya dirinya yang Allah kasih tahu kalau dia sudah jadi wali, tapi orang lain tidak ada yang tahu. Wali yang modelnya seperti ini yang bahaya. Bahayanya apa? Takut kita suul adab. Kalau sudah suul adab, Allah yang tidak terima. Makanya ada hadis qudsi, man azali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti kekasihku, maka aku umumkan peperangan untuknya. Orang yang diumumkan peperangan sama Allah itu satu, orang yang menyakiti kekasihnya, walinya. Yang kedua, orang yang makan riba. Makanya di Al-Quran orang yang akilur riba itu fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih, diumumkan peperangan dari Allah dan Rasulnya. Orang yang ahli makan riba itu lebih parah dari orang yang menyakiti wali. Riba. Mana peperangannya dari Allah dan Rasul. Kalau menyakiti wali, peperangannya hanya dari Allah. Ini bahasa kita, bahasa kualat itu loh. Artinya tidak ada wali itu malat, itu tidak ada. Tapi kekasihnya wali itu yang tidak terima ketika walinya disakiti, kekasihnya disakiti, yaitu Allah. Ini ada kisah Robi'ah al-Adawiyah, seorang wali perempuan yang menjanda ya. Suatu saat rumahnya pernah dimasuki maling. Robi'ah Adawiyah sedang tidur. Terus maling ini setelah dapat hartanya Robi'ah Adawiyah, mau keluar rumah ini, nggak nemukan pintu masuknya, pintu keluarnya nggak ketemu. Setiap barangnya ditaruh nggak jadi ambil, baru kelihatan pintu keluarnya. Oh ini pintunya. Diambil lagi jadi tembok semua, tidak ada pintunya. Ditaruh lagi kelihatan pintunya. Wah, ini sakti Robi'ah ini. Ini namanya karomah ini. Karomah ini tidak bisa dimasukkan ke akal, tapi diimani pakai hati. Nah, setiap mau diambil, tidak ketemu pintunya. Ditaruh barangnya ada pintunya. Akhirnya ada suara hatif, tidak ketemu siapa yang bersuara. Ketika Robi'ah sedang tidur, maka kekasih Robi'ah tidak pernah tidur. La ta'khudhu sinatun wala naum. Ketika Robi'ah Adawiyah tidur, maka kekasih Robi'ah Adawiyah tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Oleh sejak itu terus maling ini tobat terus. Tobat ya. Ada dulu wali perempuan seperti itu. Makanya hati-hati ketemu orang yang di jalan-jalan itu, takut ada wali yang nyaman kan kita tidak ketemu. Jadi ketika kita dapat ijazah dari seorang guru, semisal ijazah torekot, ceritanya dibaca 100 ya 100, jangan 200, mentang-mentang kamu sanggup 1000 terus 1000. Sudah dalam sesuai ijazah, amalan sesuai ijazah dan sesuai tawasulnya. Jangan apa itu ditambah-tambahi sendiri wiritannya, meskipun kamu sanggup. Misal ijazah adalah ilul khairat sholawat, suruh baca harian, jangan dibaca satu, dudukan hatam. Sesuai, namanya asyidku ma'asyih, sesuai ketentuan, sesuai dosis lah, ibaratkan obat. Katanya dokter harus diminum sehari 3 kali, jangan diminum sekali langsung jatah 3 kali langsung. Jadi minum sekaligus nak tambah sembuh, kita malah sakit. Demikian pula semua wiritan, semua zikiran yang dapat ijazah itu sesuai dosis.
hak rotiful haddad itu sudah ada dosisnya, dibaca 3 kali, ada yang 7 kali, ada yang 1 kali. Jangan dilebihi, jangan ditambahi, takut kita senewan. Oh gila, nggak sesuai dosis ya, ada yang nanggung itu sesuai kualitasnya. Baca 3 kali 3 kali, jangan 4. Jadi seperti itu namanya asyidukum asyih. Ini bab paling terakhir asyidukum asyih. Setelah besok ini akan ganti bab suul adab ma'asyih. Mudah-mudahan kita jadi orang yang istiqomah dalam segala hal, dan kita dicintai oleh guru-guru kita, diridhoi oleh guru kita dunia sampai akhirat, dikumpulkan bersama guru-guru kita, bersama mbah-mbah kita, bersama kedua orang tua kita, bersama kerabat dan semua sahabat kita di surganya Allah. Selamat dan bahagia dunia sampai akhirat. Al-hadi niyat wa ala niyatin sholihah wa ala kulli man wasalafus sholih bi nabil mustafa wal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bisiri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi fadli subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.